إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral ikhwah, para peserta daurah ilmu waris online, alhamdulillah di kesempatan sore ini atau kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita melanjutkan kembali pelajaran ilmu waris kita. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang ashabul furud, para ahli waris yang mendapatkan warisan secara fard, secara jatah yang telah ditentukan dalam syariat. Semuanya ada 6. Yang pertama 1/2, kemudian 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, dan yang keenam yang terakhir yang sudah kita bahas 1/6 di pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita akan membaca pembahasan penyempurna terkait ahli waris dengan fard yang ada di halaman 49 dari modul antum. Silakan bagi ikhwah sekalian buka halaman 49. Pembahasan penyempurna, yakni ini penutup daripada pembahasan tentang ashabul fard. Yang menjadi penyempurna daripada pembahasan yang sudah kita bahas. Ada di halaman 49. Yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan kakek. Kemudian yang kedua, masalah kedua yang perlu kita rinci juga masalah nenek. Kemudian yang terakhir terkait dengan anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan. Bint al-banat, anak-anak perempuan, dan al-akhwat, saudara-saudara perempuan, baik yang sekandung maupun seayah. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Silakan bagi ikhwah sekalian. Buka halaman 49. Abu Syifa, matikan audio antum, Abu Syifa. Belum mati Abu Syifa. Ya. Semua mematikan audionya. Diusahakan agar tidak membuka kecuali setelah memang ada keperluan yang mendesak. Hadi, antum hadir? Nah, Ustaz. Tolong dibaca pembahasan penyempurna terkait ahli waris dengan fard. Tafadhal. Nah, Ustaz. Pembahasan penyempurna terkait ahli waris dengan fard. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, perlu kiranya penjelasan tentang beberapa hal yang menjadi penyempurna dan penjelas dari bahasan sebelumnya yang berkaitan dengan para ahli waris dengan cara fard. Ada 3 orang yang nanti akan dibahas di sini. Ada 3 orang yang nanti akan kita bahas. Masalah kakek,
kemudian nenek dan anak-anak perempuan serta saudara-saudara perempuan. Tafadhol, lanjutkan. Ustaz. Berikut penjelasannya. Masalah pertama berkaitan dengan ahli waris kakek. Iya. Yang pertama, kakek yang menjadi ahli waris adalah yang tidak ada antara dia dengan si mayit perempuan. Contoh, ayahnya, ayah dan ayahnya kakek dari pihak ayah. Adapun kakek yang diselingi dengan perempuan, maka ia bukan ahli waris. Contoh, ayahnya ibu dan ayahnya nenek dari pihak ayah. Nah, yang pertama ini masalah kakek yang menjadi waris, siapa dia? Maka penjelasannya di poin 1 ini, kakek yang menjadi ahli waris adalah yang murni tidak ada antara dia dengan si mayit perempuan. Ini semua laki-laki semua. Contoh, ayahnya ayah, ini kakak dari pihak ayah. Kemudian ayahnya kakek dari pihak ayah, ini kakek buyut. Ayah punya kakek, punya ayah punya ayah, ayahnya punya ayah lagi. Berarti kakeknya ayah, nah, ayahnya kakek dari pihak ayah. Ini diantara kesulitan kalau beberapa istilah-istilah Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita, agak sulit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, yakni kakek buyut. Ayahnya kakek dari pihak ayah. Ini ayah punya ayah lagi, kemudian ayahnya ayah punya ayah lagi. Ini murni semuanya laki-laki semua. Tidak ada perempuan antara dia dengan si mayit. Maka kalau ada perempuan antara si kakek dengan si mayit, maka kakek yang seperti ini bukan ahli waris. Contohnya ada 2 contoh yang saya sebutkan di sini. Yang pertama, ayahnya ibu, kakeknya orang tua, kakek dari pihak ibu bukan ahli waris. Yang terkait dengan fard. Dan yang kedua, ayahnya nenek dari pihak ayah. Jadi ayah punya ibu, nenek kita berarti. Ayah kita punya ibu, nenek kita. Nenek kita ini punya ayah. Nenek dari pihak ayah ini punya ayah lagi. Berarti dia kakek buyut. Nah, ayahnya nenek dari ayah kita. Nah, maka disebut kakek buyut. Cuman hanya saja ada perempuan di situ antara dia dengan si mayit. Maka ini bukan kakek yang menjadi ahli waris. Mudah-mudahan jelas. Ahadi, antum yang membaca sendiri bagaimana? Antum jelas insya Allah? Paham? Yang dimaksud di sini? Ustaz. Nah, jadi terus, contohnya kayak bapak anak punya bapak lagi punya bapak dapat gratis Ustaz. Terus sampai ke atas. Terus sampai ke atas. Kalau ada kakek antum yang keempat di atas sana masih hidup, selama kakek di bawahnya tidak ada misalnya, maka dia bisa jadi ahli waris. Paham? Paham Ustaz, paham insyaallah Ustaz. Terus yang kedua, para ahli fikih dalam masalah kakek ini berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Dalam hal warisan kakek ya, dalam hal kakek sebagai ahli waris. Nah, ya ini apakah kakek disamakan secara mutlak dengan ayah atau tidak? Nah, ini dalam hal yang ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Apakah kakek posisinya sama seperti ayah secara mutlak atau tidak? Ada 2 pendapat di sini. Silakan dibaca pendapat yang pertama. Adi. Nah, Ustaz. Pendapat pertama, kakek menempati posisi ayah dalam kondisi tidak adanya ayah. Sekarang ia menghalangi suara antum jadi jernih sekarang. Antum pakai headset seperti ini. Ya, alhamdulillah. Lanjut terus. Kakek menempati pendapat pertama, kakek menempati posisi ayah dalam kondisi tidak adanya ayah. Yani dia berpengaruh sama seperti pengaruhnya ayah. Teruskan.
dia menghalangi ahli waris tertentu sebagaimana ayah menghalangi ahli waris tersebut. Ahli waris yang terhalangi adalah saudara sekandung atau laki-laki maupun perempuan. Bukan atau di situ. Saudara sekandung laki-laki maupun perempuan. Nah, saudara sekandung laki-laki maupun perempuan. Saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan. Iya. Antum masih ingat mudah-mudahan ketika kita membahas tentang ahli waris saudara perempuan sekandung misalnya dengan saudara perempuan seayah. Dia terhalangi dari mendapatkan warisan, apakah itu 1/2 atau 2/3 karena adanya ayah. Nah, di syarat dia mendapatkan setengah misalnya, setelah kita tahu bahwa dia harus tunggal, tidak punya saudara laki-laki, kemudian yang ketiga tidak ada al-far'ul warith, yang keempat tidak ada al-aslul warith dari kalangan laki-laki, ini ayah. Maka saya sebut di pembahasan sebelumnya ayah dan kakek, ayah atau kakek. Nah, di sini saya memilih sementara waktu kita memilih pendapat yang pertama ini. Kakek posisinya sama seperti ayah. Ketika tidak ada ayah, maka kakek menghalangi ahli waris tertentu sebagaimana ayah menghalangi ahli waris tertentu tadi. Seperti misalnya saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan, atau saudara seayah baik laki-laki maupun perempuan. Kedua saudara jenis ini terhalangi karena adanya al-aslul warith dari kalangan laki-laki. Apakah itu ayah atau kakek ketika ayah tidak ada. Ini pendapat yang pertama. Dan sementara waktu kita akan pilih pendapat yang pertama ini dulu. Nah, teruskan pendapat kedua. Nah, Ustaz, pendapat kedua, kakek tidak menghalangi ahli waris tersebut tetap menjadi sekutu. Nah, tetapi menjadi sekutu. Nah, yakni apa maksud sekutu? Yakni sama-sama ahli waris dengan saudara sekandung maupun saudara seayah. Yakni saudara sekandung dan saudara seayah tidak terhalangi dengan adanya kakek ini. Ya, terhalangi oleh ayah tapi tidak terhalangi oleh kakek. Nah, bahkan kakek ini bersekutu dengan mereka dalam hal mendapatkan sama-sama mendapatkan harta waris. Ini pendapat kedua. Teruskan pembahasan ini, teruskan. Pembahasan ini insya Allah akan dibahas secara tersendiri pada babnya. Namun di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa kita pada batas ini memilih pendapat yang pertama untuk memudahkan pembaca. Memudahkan yang belajar ilmu waris, maka sementara waktu kita telan bulat-bulat pendapat pertama. Pendapat kedua sementara kita singkirkan terlebih dahulu. Teruskan. Ketika kita telah menguasai permasalahan yang sederhana, maka di akhir buku ini kita akan berkenalan dengan pendapat kedua dengan lebih rinci, insya Allah. Insya Allah. Jadi mohon nanti tidak ditanyakan lebih lanjut terkait pendapat yang kedua. Pendapat kedua ini nanti saja. Tidak kita perpanjang lebar permasalahannya. Ini hanya sebagai pengetahuan antum. Dan maka dari sini antum tidak akan lengkap, tidak akan sempurna mempelajari ilmu waris kecuali setelah sampai ke permasalahan ini. Kita bahas semuanya. Nah, sementara waktu kita kuasai dulu permasalahan-permasalahan sederhana, baru setelah itu kita akan berkenalan dengan pendapat yang kedua ini terkait masalah kakek ini. Bagaimana cara menghitungnya nanti akan ada penjelasannya insya Allah. Dan nanti jika perlu kita akan jelaskan dari dalil mana pendapat dari kedua pendapat ini yang lebih kuat. Pada waktunya insya Allah. Sementara kita pilih pendapat yang pertama, adanya kakek, pengaruhnya sama seperti pengaruh ayah ketika ayah tidak ada. Nah, yang ketiga, lanjut. Nah, permasalahan ketiga berkaitan dengan ahli waris kakek dalam masalah al-gharawain. Masih ingat Adi, al-gharawain, apa itu al-gharawain? Nah, Ustaz, al-gharawain itu ketika ahli warisnya
suami, ibu dan ayah dan ibu, atau istri, ayah dan ibu. Naam. Ini disebut juga dengan al-umariyatain. Permasalahan masalatu al-umariyatain karena terjadi pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Di situ ada istri atau suami dan ada ayah dan ada ibu. Nah, dalam masalah Ghorwain kakek bagaimana? Apakah sama dalam kondisi al-Ghorwain dengan bapak? yakni menyebabkan ibu dapat sepertiga sisa? Dibaca Adi. Dalam masalah al-Ghorwain, kakek tidak dapat disamakan posisinya dengan ayah. Ya, jadi misalnya ada kasus istri atau suami, ayah tidak ada, kakek ibu. Maka kita katakan kakek tidak dapat disamakan posisinya dengan ayah dalam masalah al-Ghorwain. Teruskan, ibu dalam kasus tersebut? Ibu dalam kasus tersebut mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta jika ayah dalam masalah al-Ghorwain digantikan kakek. Nah, ayah tidak ada, yang ada kakek misalnya. Maka tetap ibu dapat sepertiga dari keseluruhan. Ini adanya kakek tidak berpengaruh dalam masalah al-Ghorwain, dan ini ijma' para ulama. Dalam masalah yang ketiga ini tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ini ijma' para ulama. Yang berbeda pendapat masalah yang kedua tadi. Apakah kakek sama seperti ayah menghalangi saudara sekandung dan saudara seayah dalam mendapatkan waris atau menjadi sekutu dengan mereka? Ya, masalah kedua itu ada perbedaan pendapat. Tapi terkait al-Ghorwain tidak ada perbedaan, ini ijma' para ulama. Bahwa dalam masalah al-Ghorwain kakek tidak bisa menggantikan posisi ayah. Maka kalau ayah tidak ada, yang ada kakek, suami atau istri, kakek lalu ibu, maka dalam kasus ini ibu tetap mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta, bukan sepertiga sisa. Beda dengan ketika kakek diganti dengan ayah. Nah, jelas Hadi, antum yang baca jelas insyaallah? Insyaallah jelas Ustaz. Nah, sebelum kita masuk masalah nenek, kita buka kesempatan pertanyaan dulu. Sesi pertama kita buka paling banyak 3 pertanyaan saja terkait dengan yang kakek ini. Jangan tanyakan yang lain dulu. Silakan yang mau tanya. Silakan Pak Adiki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Abu Syifa. Nanti dulu Abu Syifa ya. Ana sebut Pak Adiki barusan tadi. Fadhal Pak Adiki. Ya, Ustaz, tadi kalau kakek itu kan dia menggantikan ayah sehingga bisa menghalangi saudara-saudari sekandung dan seayah ya. Kalau saudara-saudari seibu itu tidak terhalangi oleh kakek ya Ustaz ya. Coba bacalah, baca Pak Diki terkait dengan yang 1/6. Baca lagi syarat-syaratnya. Baca lagi, kita cek sekalian. Apakah saudara-saudara seibu juga berpengaruh dengan ini? Coba dibaca. Ketika kita bicara 1/6, apa syaratnya? Poin 5. Baca. Satu saudara seibu atau satu saudari seibu, itu kan yang pertama syaratnya jumlahnya 1 dan tidak ada al-faru al-waris dan tidak ada al-aslu al-waris dari kalangan laki-laki. Ayah atau kakek. Artinya kalau ada berarti kan terhalangi. Betul. Berarti saudara seibu pun terpengaruhi. Artinya termasuk di situ ya Ustaz ya. Betul. Kita pilih pendapat yang pertama dulu, bahwa kakek juga berpengaruh terhadap saudara seibu. Begitu Pak Adiki. Iya. Berarti ditambahin ya Ustaz ya. Artinya seluruh saudara sekandung, seayah maupun seibu ya Ustaz. Boleh. Silakan ditambahkan. Ditambahkan. Syukran Ustaz. Jazakallah. Afwan. Nah, dua pertanyaan lagi silahkan. Baik, kita masuk ke masalah nenek. Masalah kedua. Ya, siapa? Abu Syifa tadi nggak jadi? Abu Laman. Fadhal.
Pak Gunawan, setelah itu Pak Rahmat. Pak Gunawan dulu, silakan Pak Gunawan. Yang nomor 1 yang kakek ini bisa kita kita simpelkan bahwa kakek tapi dari jalur laki-laki terus gitu, Ustaz. Betul, ke atas terus. Betul, ke atas. Intinya jalur laki-laki terus gitu ya. Betul, selama tidak ada perempuan antara dia dengan si mayit, maka terus ke atas. Jika memang orangnya masih ada, maka dia ahli waris. Oke. Pertanyaannya, Baik. kasusnya ada tidak? Seringnya ada tidak? Kakek buyut jarang atau banyak terjadi? Jarang terjadi. Jarang. Maka biasanya sering kita sebut paling tinggi bapaknya kakek. Bisa jadi bapaknya kakek bisa jadi masih hidup, bisa jadi. Nah, paham Pak Gunawan? Apa? Insyaallah, Ustaz. Silakan Pak Rahmat. Ya, Pak. Ini kelanjutan dari Pak siapa tadi sebelumnya Pak Tat ya. Iya. Terus ke atas sampai ada perempuan menyela. Nah, ketika ada perempuan maka dia bukan ahli waris. Terus apakah perempuan jadi pengganti ahli warisnya bukan? Tidak. Wes kosong ya? Tidak. Itu nanti lagi permasalahannya nanti setelah ini. Masalah nenek setelah ini Pak Rahmat. Oh iya. Nah, nanti setelah ini. Ya, afwan Pak Rahmat. Ya, jazakallah khair. Abu Syifa tadi antum mau nanya tadi? Enggak jadi? Ada Ustaz. Ya. Silakan. Pada posisi kakek yang menggantikan ayah ini kan ada 2 pendapat tadi kan Ustaz? Ya. Kalau yang dalam masalah Al-Gharawainnya ijma bahwasannya posisi kakek itu tidak mengganti, berpengaruh. Tidak sama dengan posisi ayah. Sehingga ibu tetap mendapatkan sepertiga dari seluruh harta waris. Ya. Berarti pendapat kedua ini mereka berpegangan pendapat pertama itu menyelisih ijma, bisa dibilang begitu Ustaz ya. Pendapat pertama menyelisih apa? Ijma dalam masalah Al-Gharawain ini Ustaz. Karena dia ini menyamakan posisi kakek sama ayah Ustaz. Dalam hal menghalangi saudara. Menghalangi saudara. Ya, pembahasan kita masalah saudara. Nah, Ustaz. Bukan terkait Al-Gharawain, bukan. Jadi antum lihat ya lebih detail terkait masalah saudara. Apakah mereka menghalangi saudara sama seperti ayah atau menjadi serikat sebagaimana nanti akan kita bahas insyaallah. Begitu Abu Syifa? Baik. Jadi ini masalah Al-Gharawain pengecualian. Yang kita bahas tadi perbedaan pendapat terkait apakah kakek sama seperti bapak dalam hal menghalangi saudara-saudara si mayit. Fahim tak Abu Syifa? Ustaz. Baik. Kalau tidak ada lagi terkait masalah kakek, kita bahas yang kedua, nenek. Siapa yang baca ya, kawan? Tolong bantuannya setelah Adi. Ana Ustaz. Fadal Abu Syifa. Bismillah. Tashtari ta'aman ya Luqman? Jelas suara Ustaz? لحظة اشتري 3 لي كذلك ما في مشكلة. تفضل يا أبو شفا. Baik Ustaz. Bismillah. Masalah kedua berkaitan dengan nenek. 1, nenek tidak mendapatkan apa-apa jika ibu ada. Naam. Terus. Kedua, nenek yang mendapatkan warisan ada 3 orang. Iya. Pertama, ibunya ibu, yaitu nenek dari pihak ibu dan terus ke atas. Iya. Kedua, ibunya ayah, yaitu nenek dari pihak ayah dan terus ke atas. Iya. 3, ibunya kakek dari pihak ayah terus ke atas. Iya, ibunya kakek dari pihak ayah. Paham ya, Abu Syifa ya, ibunya kakek. Paham? Jadi, 6. Kita punya ayah kita punya kakek. Kita punya ayah kita punya ayahnya ayah itu punya ibu. Berarti nenek kita berarti ya. Nenek dari pihak neneknya kakek, ibunya kakek dari pihak ayah. Ya, itu kalimat yang paling terdekat yang saya bisa lakukan itu terjemahannya. Kalau ada yang punya terjemahan lebih afdal, tafadhal. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Nah, tafadhal, teruskan. Nomor 3.
3. Nenek yang tidak mendapatkan warisan adalah yang ada laki-lakinya antara dua perempuan. Contoh, ibunya kakek dari pihak ibu. Ibunya kakek Dari pihak pihak ibu. Ya, ibu punya ayah. Ya tidak? Ibu kita punya ayah. Berarti kakek kita ya. Kakek kita dari pihak ibu. Kakek kita dari pihak ibu punya ibu. Ibu punya ayah. Ibunya kakek dari pihak ibu. Nah, di sini ada dua perempuan, di tengah-tengahnya ada apa? Laki-laki. Jadi ada laki-laki antara dua perempuan. Maka kalau yang seperti ini, nenek yang seperti ini tidak mendapatkan warisan. Paham? Paham, insyaallah. Kaedahnya begitu. Nenek yang tidak dapat warisan, nenek yang ada laki-laki antara dua perempuan. Nah, teruskan, Abu Syifah. 4. Ayah dan kakek menghalangi nenek yang mereka perantarai. Sesuai dengan kaedah umum dalam ilmu waris, siapa saja yang memiliki perantara antara dia dengan si mayit, maka perantara itu menghalangi mereka dari bagian harta waris. Nah, baca sekali lagi. Ayah dan kakek. Ayah dan kakek menghalangi nenek yang mereka perantarai. Sesuai dengan kaidah umum dalam ilmu waris, siapa saja yang memiliki perantara dia dengan si mayit, maka perantara itu menghalangi mereka dari bagian harta waris. Iya. Maka kalau ada ayah, misalnya nenek dari pihak ayah misalnya. Nenek dari pihak ayah. Berarti kalau ayah ada, nenek dapat tidak? Tidak, Ustaz. Tidak dapat. Karena antara dia dengan si mayit ada orang yang masih hidup, perantara yang masih hidup. Ini si ayah si mayit. Maka nenek dari ayah tidak dapat. Kaidahnya begitu. Begitu pula kalau ada kakek, ya tadi yang seperti contoh nomor 2 yang C, ibunya kakek dari pihak ayah. Jadi kalau kakek masih hidup, bagaimana kalau kakek dari pihak ayah masih hidup? Nah, maka nenek terhalangi. Nenek terhalangi tidak dapat warisan. Begitu kaidahnya. Kaidah ini sangat penting. Siapa saja yang memiliki perantara antara dia dengan si mayit, maka perantara itu menghalangi mereka dari bagian harta waris. Paham, Tom? Paham, Ustaz. Paham. Terus 5. Harta waris yang berhak didapatkan nenek adalah 1/6. Nah, jika jumlah nenek lebih dari 1 dan mereka dalam tingkatan yang sama, maka 1/6 itu dibagi secara rata. Iya. Kan pembahasan kita ketika membahas ahli waris 1/6, nenek 1 atau lebih, kan begitu. Kemarin pembahasan kita ketika membahas 1/6. Nenek 1 atau lebih. Teruskan. Contohnya? Jika terkumpul 3 nenek dalam tingkatan yang sama, yaitu ibunya nenek dari pihak ibu, 2 ibunya nenek dari ayah, dan ibunya kakek dari ayah. Kebayang tidak Abu Syifah? Tiga nenek ini. Ibunya nenek dari ibu. Ibu kita punya ibu. Nah, itu. Tidak, maka nenek kita itu kan berarti kan nenek dari pihak ibu kan? Nah, Ustaz. Nenek dari pihak ibu punya ibu lagi. Nah, itu nenek yang pertama. Nenek yang kedua, ibunya nenek dari ayah. Ayah kita punya ibu, ya tidak? Maka ibu itu nenek kita. Nah, nenek dari pihak ayah. Nah, nenek dari pihak ayah punya ibu juga. Berarti ibunya nenek dari pihak ayah. Kalau tadi kan ibunya nenek dari pihak ibu. Ini ibunya nenek dari pihak ayah. Paham nenek yang kedua ini Abu Syifah? Yang ketiga, nenek yang ketiga ibunya kakek dari ayah. Ayah kita punya ayah juga kan? Nah, ayah kan kakek kita tuh. Berarti kakek dari ayah. Kakek kita yang dari ayah itu punya ibu.
Itu nenek yang ketiga. Ketiga nenek ini dalam tingkatan yang sama. Ini ada dua perantara, ada dua orang perantara antara dia dengan si mayit. Nenek itu dari nenek yang tiga tingkatan ini ke mayit ada berapa orang di bawahnya? Ada dua. Semuanya sama tidak? Semuanya sama tidak? Dua semuanya antara dia dengan si mayit. Sama tingkatannya, Ustaz. Sama tingkatannya. Maka kalau terkumpul nenek seperti ini, bagaimana kesimpulannya? Dibagi 6 dibagi rata. Paham, Abu Syifa? Paham. Nah, antum kayak habis umroh, Abu Syifa. Jangan-jangan antum ke Medan itu, dari Medan naik Saudi Airlines ke Jeddah, jangan-jangan ini. Enggak, Ustaz. Enggak. Baru pantat saja, Ustaz. Baik. Nah, masih sanggup antum baca lagi? Masih, Ustaz. Masih sanggup ya? Masih. Baik, terus nomor 6. Nomor 6. Jika ada dua nenek, yaitu nenek pertama adalah nenek yang memiliki hubungan dengan mayit dari satu arah, dengan nenek kedua yang memiliki hubungan dengan mayit dari dua arah, maka nenek yang pertama mendapatkan 1/3 dari 1/6, sedangkan yang kedua mendapatkan 2/3 dari 1/6 tersebut. Nah, paham? Kalau kan ya, nomor 5 tadi kan tiga nenek itu satu level, satu tingkatan. Maka 1/6 dibagi 3. Nah, dibagi 3. Nah, ini terkadang kita temukan ada nenek dia lebih kuat daripada nenek yang satunya. Nenek itu ternyata punya kaitan dengan kita dari pihak ayah maupun dari pihak ibu misalnya. Yang satu cuma dari pihak ibu. Nanti akan kita lihat bagaimana bisa demikian. Ana akan tampilkan bagannya. Ana lupa menulis gambarnya di sini. Setelah itu nanti antum baca kalimat setelahnya. Ana tampilkan dulu di sini. Bagannya Ana sudah foto. Sebentar. Oh, di HP. Subhanallah. Ya. Sebentar ya, kawan. Ada buat Hamzah Abbas Lawari sebagai co-host dulu. Iya. Jadi buatnya 2 anak perempuan. Matikan dulu audio antum, Abu Syifa. Matikan dulu audio antum. Sebentar. Gimana ya, kawan? Sekarang terlihat? Ya, terlihat, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, bismillah. Silakan Abu Syifa, baca. Ya, Ustaz. Agar lebih jelas, perhatikan bagian berikut. Ya. Zainab memiliki 2 anak perempuan, yaitu Aisyah dan Su'ad. Iya. Terus? Aisyah menikah dengan Khalid dan memiliki anak bernama Muhammad. Iya, terlihat nama Muhammad terlihat ya di situ ya, Muhammad ya. Ya, Ustaz. Terus? Nama Ustaz. Dan memiliki ibu bernama Fatimah. Ya, Khalid memiliki ibu bernama Fatimah. Fatimah, ya. Iya. Terus? Adapun Su'ad, dia menikah dengan Ahmad dan memiliki anak bernama Laila. Iya, berarti Su'ad dengan Ahmad punya anak namanya Laila. Khalid dengan Aisyah punya anak namanya Muhammad. Iya. Terus? Kemudian Laila menikah dengan Muhammad. Terus menikah dengan sepupunya ya, berarti ya? Nah. Ini kan sepupuan ya. Dalam syariat sepupu tentu bukan mahram, kecuali jika sepupu itu sini dek. Kecuali jika sepupu itu anak saya bangun.
Kecuali jika sepupu itu misalnya menyusui dengan ibu kita, lain hal. Sering kejadian di kampung itu, sepupu itu disusui oleh bibinya, iya tidak? Nah, Ustaz. Sini. Lagi nangis-nangis diambilnya aja Ustaz, disusuinnya. Iya, betul. Nah, dia betul. Kadang begitu. Jadi saat perempuan main ke rumah kakaknya atau adiknya, nah, adiknya itu nyusui anak kakaknya, kan begitu sering kejadian. Jadi sepupu ini jadi apa? Mahram karena susuan. Tapi kalau tanpa susuan, hukum asalnya keduanya mahram atau tidak mahram? Tidak, Ustaz. Tidak mahram. Jelas ya? Ya. Kalau di kampung kebalik-balik Ustaz ya. Nah, Lukman Hakim bikin susu buat adiknya, Mas. Udah bawa ke kamar. Dia sudah mulai ganggu ini. Sudah mulai megang-megang laptop. Udah bergeser-geser. Sudah saya. Sebentar ya, Juan. Anak gendong anak saya dulu sebentar. Mana kecil-kecil berapa? Aki Adi gendong juga tuh Aki Adi ya. Biasa tidur dia, bangun ini. Kesini lagi, sudah. Dengar sepersusuan tadi Ustaz bangun. Ya, baik. Sepersusuan tadi ya, baik. Berarti sepupu hukum asalnya kalau tidak saudara sepersusuan dia bukan mahram, maka boleh menikah antara sepupu dengan sepupu. Terus ketika Muhammad dan Laila menikah, apa yang terjadi berikutnya, Abu Syifa? Kemudian Laila menikah dengan Muhammad dan memiliki anak bernama Zaid. Naam. Kemudian Zaid meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Zaid meninggal. Yang paling bawah itu meninggal. Terus apa yang terjadi? Maka terus dalam kasus ini Fatimah adalah neneknya Zaid. Ia adalah ibu dari ayahnya, ayah Zaid. Adapun Zainab, ia adalah nenek. Bentar. Ulang sekali lagi. Maka dalam kasus ini, Fatimah adalah neneknya Zaid. Ia adalah ibu dari ayahnya, ayah Zaid. Nah, Fatimah ibu daripada Khalid, ya tidak? Fatimah ibunya Khalid. Khalid ini siapa? Ayahnya Muhammad. Muhammad. Lihat gambar Abu Syifa. Khalid ayahnya Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad ayahnya Zaid. Berarti Fatimah itu ibu dari ayah Zaid, jadi Muhammad. Atau kita katakan nenek dari pihak kakeknya Zaid. Dari satu arah ya. Satu arah kan? Iya tidak? Nah, Ustaz. Satu arah. Nah, dia hanya dari sisi siapa? Dari sisi bapaknya Fatimah itu. Fatimah itu neneknya Muhammad, buyutnya Zaid. Nenek buyutnya Zaid. Jelas? Jelas, Ustaz. Jadi arahnya ke pinggir terus tuh. Zaid ke Muhammad, Muhammad ke Khalid, Khalid ke Fatimah. Satu arah tuh, satu doang. Satu garis miring. Paham ya? Paham ya, Juan? Terus baca berikutnya. Adapun Zainab, ia adalah neneknya Zaid dari dua arah. Dari dua arah. Terus arah yang pertama? Ia adalah ibunya dari ibunya. Jangan diulang-ulang nyanya dua kali. Satu doang di situ. Ia adalah ibu dari ibunya ayah Zaid.
dan ibu dari ibunya Ibu Zaid. Nah, ini kelemahan bahasa Indonesia nih. Orang Melayu, orang Aceh ini orang Melayu nih. Tolong kasih bahasa lebih baik. Bagaimana? Orang Aceh ini gimana nih? Kalau dalam bahasa Indonesia ini udah nggak dibilang nenek lagi nih Ustaz. Udah posisi buyut gitu nih Ustaz. Betul. Tapi tetap dalam bahasa Arab jaddah. Nah Ustaz. Mau buyut kesekian tetap jaddah. Nah Ustaz. Adam. Kita ini disebut apa? Disebut cucunya Adam atau cicitnya Adam? Cucu. Anak. Mana ada istilah, masalah istilah kita ini cicitnya Adam, tidak ada istilah begitu. Yang ada istilah kita ini anak cucu Adam. Walaupun kita cicit yang ke berjuta-juta di bawahnya orang, ya tidak. Tapi tetap dikatakan kita anak cucunya Adam alaihissalam. Nah, Fatimah tetap dikatakan apa di sini dalam bahasa Arab? Jaddah. Nenek. Ibunya kakek daripada Zaid. Dari jalur ayahnya Zaid, yaitu Muhammad. Dengan gambar jadi jelas insya Allah. Jadi paham ya sekarang Zainab. Kalau Fatimah dari satu arah. Kalau Zainab berapa arah? Dua arah. Nah, baca sekali lagi. Zainab ia adalah. Adapun Zainab ia adalah neneknya Zaid dari dua arah. Iya, arah pertama. Zaid ia adalah ibu dari ibunya ayah Zaid. Berhenti sebentar. Ini yang arah pertama. Dia si Zainab ini adalah ibu dari ibunya ayah Zaid. Ibu dari ibunya ayah Zaid. Paham? Ini arah yang pertama. Zainab itu ibunya dari ibunya ayah Zaid. Ayah Zaid siapa? Muhammad. Muhammad. Ibunya Muhammad siapa? Aisyah, ya tidak? Nah, Ustaz. Nah, Aisyah siapa ibunya? Zainab. Berarti Zainab itu ibunya, ya, ibu dari ibunya ayah Zaid. Siapa ayahnya Zaid? Muhammad. Itu jalur pertama. Jalur kedua, terus ibu dari ibunya Ibu Zaid. Naam, ibu dari ibunya Ibu Zaid. Berarti Zainab lebih kuat daripada siapa? Fatimah. Maka dalam hal ini bagaimana Fatimah? Maka dalam ini maka nenek yang pertama mendapatkan 1/3 dari 1/6. Iya. Nenek yang pertama ini yang mana nih Ustaz? Yang dua arah apa yang satu arah Ustaz? Nenek yang pertama yang Fatimah tadi, satu arah. Seberapa tadi ulang sekali lagi, anak ketutup ini, Masya Allah. Mana tadi ini? Maka nenek yang pertama yang dari satu jalur dengan si mayit mendapatkan 1/3 dari 1/6. Iya. Sedangkan nenek yang kedua yang dari dua jalur dengan si mayit mendapatkan 2/3 dari 1/6 tersebut. Iya. Satu dapat 1/3 dari 1/6, yang dua arah dapat 2/3 dari 1/6. Jangan saya. Berarti yang dia lebih banyak dapat dia Ustaz. Lukman, ambil adiknya, Lukman. Sulaiman ke sana. Nah, afwan. Bagaimana tadi? Yang lebih dengan si mayit mendapatkan lebih banyak bagian dia Ustaz ya. Iya, yang dari dua arah itu. Pelan-pelan dek, jangan nangis adiknya. Yang dua arah itu dapat 2 kali lipat daripada yang satu arah. Begitu Abu Syifa, paham? Paham Ustaz. Ya. Terus kalau begitu. Berarti kasus ini terjadi untuk tingkatan buyut dalam bahasa Indonesia Ustaz ya? Betul. Dia nanti akan ada ketika sudah sampai ke tingkat buyut, betul. Jelas? Jelas Ustaz. Sudah? Baik. Ya. Selesai belum masalah nenek ini? Ya Ustaz. Sebentar. Anak kehilangan bukunya. Anak lihat dulu bukunya. 40 halaman atau 9 tadi ikhwan ya? 51 Ustaz. 51. Sebentar. Ya. Masalah nenek selesai udah belum ini?
Ustaz, nanya Ustaz. Ya, Ustaz. Sudah selesai berarti. Ya, silakan dibuka. Nenek yang nenek dulu ya. Fadhol Pak Diki. Yang nenek dulu, yang nenek dulu. Ya, yang nomor 2 itu kan nenek yang mendapatkan warisan ada 3 orang tuh. Padahal di sebelumnya ahli waris dari pihak wanita itu nenek itu kan hanya dari pihak ibu dan ayah. Iya. Nah ini nambah 1 ini tidak ada 3 nenek. Ada 3 nenek kan tadi kan pembahasannya tadi ketika bahas nenek ada 3 nenek yang mendapatkan warisan. Ada 3 nenek yang mendapatkan warisan, Pak Diki. Ya, tapi di ahli waris yang perempuan yang sebelumnya yang ada 11 itu cuma ada 2 nenek ya, Ustaz ya? Itu ijma. Itu ijma para ulama. Tapi sengaja saya tidak sebutkan nenek yang ketiga karena agar tidak meribetkan waktu itu. Saat itu tidak meribetkan. Maka saya sederhanakan nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu. Sekarang waktunya saya jelaskan. Saat itu saya buat mudah, sementara waktu sekarang baru saya jelaskan. Di sini bahwa nenek ada 3 sebenarnya yang mendapatkan warisan. Begitu Pak Diki. Ya. Yang kemarin itu anggap saja sebagai penyederhanaan dari saya. Penyederhanaan dari saya. Sekarang baru kita rinci siapa nenek yang dapat ahli waris dan siapa nenek yang bukan ahli waris. Begitu Pak Diki. Iya, syukran Ustaz. Apa? Saudara Hadi, Anda sambil nyalakan laptop ya, laptopnya mau mati nih laptop Anda, sebentar. Saudara Hadi, ada yang bertanyakan? Nah Ustaz, yang tadi yang Fatimah itu yang Fatimah. Ya, ada apa dengan Fatimah? Bapak Khalid punya ibu ya. Khalid punya ibu. Kemudian itu berarti Ustaz dia masuk yang ibunya kakek dari pihak ayah itu. Ibunya kakek dari pihak ayah, ya. Nah, kalau Z yang meninggal berarti dia ibunya kakek dari pihak ayah tuh. Iya, ibunya kakek dari pihak, betul. Oh, nah. Ya Ustaz, itu aja Ustaz. Ya, itu aja. Iya, nah Ustaz. Syukur. Mau nanya, Ustaz. Mama, sudah, Mama. Ya, Fadhol, siapa tadi? Pak Pengki ya? Ya, Ustaz, nama Ustaz. Fadhol. Yang nomor 5, Ustaz, kan dikatakan di sini jika yang berhak nenek itu mendapat 1/6 jika jumlah lebih dari 1 dalam tingkatan yang sama maka dibagi rata. Pertanyaan saya, misalkan tingkatan tidak sama gimana Pak Ustaz? Misalnya ada wuyut Ustaz. Tadi penjelasannya tadi barusan yang kita baca barusan. Yang tadi Pak Ustaz. Iya. Kalau tidak satu tingkat itu penjelasannya tadi. Ada yang dapat 1/3 dari 1/6, ada yang dapat 2/3 dari 1/6. Nah, Ustaz. Begitu Pak Pengki, itu yang barusan kita bahas tuh. Bagaimana kalau beda tingkatan? Saya colok sebentar. Ustaz. Ya. Sebentar Pak Ilham udah berkali-kali tadi mau menyalakan audio, belum sempat tanya Pak Ilham. Pak Ilham? Ya, Ustaz. Mau nanya? Ya, Ustaz. Saya ini Pak Basirun, saya ini. Abu Syifa tahan dulu. Izin tanya, Ustaz. Ini di poin nomor 3, Ustaz. Nenek yang tidak mendapatkan warisan adalah yang ada perantaranya, Ustaz ya, laki-laki ya. Nah, laki-laki antara 2 perempuan. Iya. Nah ini kalau belum tahu hikmahnya apa Ustaz ya? Kenapa ini tidak mendapatkan warisan? Karena ada laki-lakinya. Laki-lakinya itulah yang menafkahi dia. Karena ada laki-lakinya, laki-laki itulah yang menafkahinya. Itu diantara hikmah yang disebutkan. Halo, suara saya kok menghilang. Halo. Jelas, Ustaz. Jelas, Pak Ilham? Jelas, Ustaz. Ya. Wallahu alam, itu mungkin di antara hikmahnya. Wallahu alam. Nah. Ya, Ustaz. Tapi kalau misalkan laki-lakinya di antara laki-laki ini meninggal, tetap tidak dapat warisan, Ustaz ya, jatuhnya. Bagaimana? Jika laki-laki ini kan dia sebagai perantara meninggal dunia, tetap tidak mendapat waris kan jatuhnya. Iya, karena dia posisinya nenek di antara ada laki-laki di antara 2 nenek. Itu masalah utamanya. Iya, jadi artinya
laki-laki ini meninggal atau walaupun laki-laki, betul, walaupun anaknya laki-laki meninggal, tetap dia tidak dapat warisan. Tidak dapat. Oh, baik Ustaz. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa anta fa jazakallahu khairan.